Ya, saudara, dalam video ini saya ingin memberikan tanggapan balik kepada Romo Deso yang di dalam videonya tadi malam sudah membuat tanggapan terhadap video saya yang lalu yang menanggapi dan mengkritisi video Romo Deso yang sebelumnya. Dan dalam tanggapan tadi malam juga saya melihat bahwa bukan hanya saya yang ditanggapi, tapi juga Romo Daniel Biantoro dan Dr. Deki dari kanal Verbum Veritatis. Nah, saudara, yang pertama-tama saya harus mengatakan bahwa di dalam videonya yang pertama, Romo Deso telah membuat blunder. Itu sebabnya mengundang kritikan dari kami-kami, ya. Dan saya melihat saya, Dr. Deki, dan Romo Daniel Biantoro itu selaras penjelasan kami. Nah, apa kesalahan atau blunder yang dibuat oleh Romo Deso dalam videonya yang pertama dulu? Dia mengatakan kita harus tegas mengatakan yang mati adalah firman Allah. Yang mati adalah Tuhan. Memang itu tidak salah, tetapi tanpa penjelasan yang memadai dapat menuntun atau memimpin kepada kesesatan. Karena yang mati itu adalah natur kemanusiaan Yesus. Jadi kalau orang Kristen ditanya, siapa yang mati di atas salib? Harus jawab, Tuhan mati di salib dalam natur manusianya. Atau firman Allah, Sang Logos Ilahi, mati di salib dalam natur manusianya. Nah, ini jawaban yang singkat tetapi sangat-sangat tepat dan sangat-sangat merepresentasikan apa yang dinyatakan dalam Konsili Kalsedon, dan bahkan setelah saya teliti juga dinyatakan dalam Konsili Konstantinopel yang kedua, di mana menurut Romo Deso dia merujuk ke situ. Tetapi betulkah beliau ini menginterpretasi dengan benar apa yang ditulis di dalam Konsili Konstantinopel yang kedua atau tidak? Saya akan menunjukkan dalam video ini, saudara, ya. Jadi, saudara, itu problem dari video yang pertama dulu. Sehingga saya sepakat dengan Romo Daniel yang mengatakan sebetulnya yang kurang dari pernyataan Romo Deso adalah bahwa firman Allah wafat itu dalam natur manusianya. Kalau begitu sudah beres. Ternyata Romo Deso tidak membuat klarifikasi seperti itu, malah membuat video tanggapan pembelaan diri dan masuk ke dalam satu problem yang lain yang setelah saya teliti justru melawan apa yang dikatakan oleh Konsili Konstantinopel yang kedua dan bahkan tidak cocok dengan katekismus gereja Katolik. Maka judul video saya ini adalah Romo Deso melawan katekismus gereja Katolik dan Konsili Konstantinopel yang kedua. Nah, mari kita dengarkan dulu apa yang beliau katakan dalam videonya tadi malam, ya, di mana dia membuat satu blunder yang lain, saudara, ya. Saya akan pakai manual aja. Sebentar, saudara, ini ada gangguan terus, ya. Sebentar, ya, saya pakai manual, ya, saudara, ya. Saudara-saudari, Anda bisa membaca sebenarnya dalam katekismus itu tertuang dengan sangat jelas ketika Konsili Konstantinopel tahun 553 itu mengemukakan hanya ada satu pribadi, yaitu Yesus Kristus. Tidak ada Yesus Kristus manusia, Yesus Kristus Allah, itu nggak ada. Pemisahan yang terlalu berlebihan itu juga mengandung unsur potensi kesesatan di sana. Hanya ada satu pribadi, yaitu Yesus Kristus, yang terkandung di dalamnya dua kodrat, yang ilahi dan manusiawi. Karena hanya ada satu hipostasis, hanya ada satu pribadi itu, maka apa yang dikenakan pada kodrat kemanusiaan Kristus juga diatributkan atau dikenakan pada kodrat keilahian Kristus. Ini ajaran dari Konsili Konstantinopel. Ya, baik, saudara. Saudara dengarkan itu, ya. Mungkin saya perlu ulang sedikit, ya. Ya, saya akan ulang sedikit, saudara. Saudara dengarkan dengan jelas tadi, ya. Dia merasa yakin sekali bahwa yang diamanatkan dalam Konsili Konstantinopel itu adalah bahwa apa yang dialamatkan pada kodrat kemanusiaannya
juga dikenakan pada kodrat keilahiannya, begitu ya. Jadi apa yang ada pada natur manusia Yesus juga dikenakan pada natur ilahinya. Ini menyesatkan pernyataan ini, saudara. Itu mencampur adukan antara kodrat kealahan dan kemanusiaan Yesus. Sedangkan kalau kita teliti nanti, baik di Katekismus Katolik maupun di Konsili Konstantinopel yang kedua, itu tidak bicara kodrat di sana. Artinya bahwa kodrat manusianya bisa dikenakan juga pada kodrat ilahinya. Tidak, tetapi bahwa kodrat kemanusiaan Yesus itu dikenakan pada pribadi atau hipostasis logos. Nah, ini yang benar, saudara. Saya putar ulang ya, supaya saudara jangan bilang saya memanipulasi atau mempermainkan pernyataan Romo Deso ya. Pada kodrat kemanusiaan Kristus juga diatributkan atau dikenakan pada kodrat keilahian Kristus. Ya, jelas saudara ya. Jadi kodrat kemanusiaan Kristus diatributkan atau dikenakan juga pada kodrat keilahiannya katanya. Benarkah demikian saudara? Ya, benarkah demikian? Mari pertama-tama sekarang kita akan melihat Katekismus Gereja Katolik. Ya, Katekismus Gereja Katolik ya. Saya akan share screen ya saudara ya. Harap bersabar, mudah-mudahan bisa lancar share screen-nya ini. Katekismus Gereja Katolik. Ya, belum muncul ya. Sebentar saudara, itu sudah mulai muncul ya. Ya, baik. Jadi di dalam Katekismus Gereja Katolik itu bagian yang ketiga, nomor 464 ya, itu judul bagian ketiga adalah sungguh Allah dan sungguh manusia ya. Itu disebut di sana peristiwa inkarnasi Putra Allah yang unik dan yang terjadi hanya satu kali, tidak berarti bahwa Yesus Kristus sebagiannya Allah dan sebagiannya manusia, atau bahwa peristiwa itu merupakan pencampur adukan yang tidak jelas antara yang ilahi dan yang manusiawi. Perhatikan baik-baik di sini. Katekismus ini dengan sangat teliti mengatakan bahwa Yesus ya, atau inkarnasi Putra Allah itu yang hanya satu kali, tidak berarti bahwa separuh Allah separuh manusia. Itu sesat ya. Separuh Allah separuh manusia, karena yang benar itu sepenuhnya Allah di dalam natur Allahnya dan sepenuhnya manusia di dalam natur manusianya ya. Nah, apa yang sangat-sangat bagus dalam katekismus ini selanjutnya adalah apa saudara ya? Ini katekismusnya orang Katolik loh ya. Dan sebagaimana dugaan saya semula bahwa tidak ada perbedaan sebetulnya antara Protestan dengan Katolik di dalam pemahaman doktrin Dwi Natur Kristus ya. Ya, baik, saya akan baca ulang ya. Atau bahwa peristiwa itu merupakan pencampur adukan yang tidak jelas antara yang ilahi dan yang manusiawi. Jadi ini jelas melawan poin Eutychus yang mencampur adukan antara kealahan dan kemanusiaan Yesus ya. Bahkan mengatakan bahwa kemanusiaan Yesus terhisap dalam kealahannya. Jadi katekismus Katolik di sini sangat membedakan dengan jelas walaupun tidak memisahkan. Karena memang tidak bisa dipisah. Sudah bersatu dalam satu hipostasis ya, dalam satu pribadi logos ya. Ya, walaupun tidak bisa dipisahkan, tetapi membedakan dengan jelas. Tidak boleh dicampur aduk antara natur manusia Yesus dan natur ilahi Yesus. Mari kita lanjut, 465. Ini adalah pernyataan katekismus ini yang melawan bidat-bidat ya. Saya kira saya tidak perlu menyinggung ya, atau membahas ini karena kita tidak punya waktu yang cukup. Itu ada disebut doketisme gnostis ya, disebut ya. Doketisme itu yang mengatakan bahwa ya inkarnasi itu hanya nampaknya begitu ya. Saya tidak ada waktu untuk menjelaskan secara detail. Di sini juga ada Paulus Samosata ya, dan seterusnya ya. Lalu kemudian nomor 466 itu dia bicara secara eksplisit bidat Nestorian yang membagi dua itu daripada natur Yesus ya,
kealahan dan kemanusiaannya, dan mengatakan bahwa kemanusiaan Yesus mempunyai pribadi sendiri, sehingga ada dua pribadi yang bersatu begitu. Nah, ini ajaran sesat Nestorius ya, saudara ya. Lalu juga di nomor 467 katekismus ini juga melawan monofisit ya, monofisitisme ya, yang diajarkan oleh Eutychus dan pengikutnya, saudara ya. Lalu saya akan membaca secara utuh sekarang nomor 468 dari Katekismus Katolik. Sesudah Konsili Kalsedon, beberapa orang menafsirkan kodrat manusiawi Kristus seperti semacam pribadi yang berdiri sendiri. Ini jelas pengikut Nestorius ini ya. Kalau mereka yang betul-betul subscribe kepada Konsili Kalsedon, tidak mungkin memikirkan bahwa kemanusiaan Kristus itu mempunyai pribadi sendiri, karena itu ajaran sesat Nestorius yang dilawan oleh Konsili Kalsedon ya. Saya baca lanjutan ya saudara ya. Melawan mereka, maksudnya mereka ini yang memikirkan bahwa kemanusiaan Kristus mempunyai pribadi sendiri ya. Melawan mereka Konsili Ekumenis kelima yang berkumpul di Konstantinopel pada tahun 553 mengakui dalam hubungan dengan Kristus satu hipostasis atau hypostasis, satu pribadi, ialah Tuhan Yesus Kristus yang adalah satu dari Tritunggal Maha Kudus. Dengan demikian, segala sesuatu yang ada pada kodrat manusiawi Kristus harus dikenakan kepada pribadi ilahinya sebagai pembawanya yang sebenarnya. Bukan hanya mujizat-mujizat, melainkan juga penderitaan dan malahan juga kematian, karena Tuhan Yesus Kristus yang disalibkan dalam daging adalah sungguh Allah dan Tuhan, kemuliaan dari satu Allah Tritunggal Maha Kudus. Ini pernyataan katekismus ini sangat-sangat indah, sangat-sangat precise, dan saya sepakat 1000% dan pernyataan ini. Saya baca ulang ya, penggalan bagian yang bicara kodrat manusia dan pribadi ilahi tadi ya. Lalu nanti kita membandingkan dan pernyataan daripada Romo Deso tadi ya, yang saya putar 2 kali tadi. Dengan demikian, segala sesuatu yang ada pada kodrat manusiawi Kristus harus dikenakan kepada pribadi ilahinya. Apa yang ada pada kodrat manusiawi Yesus Kristus harus dikenakan atau diatributkan pada pribadi ilahi, bukan pada kodrat ilahi. Apa yang dinyatakan Romo Deso di dalam video yang saya sudah tunjukkan kepada saudara tadi, dia mengatakan apa yang ada pada kodrat manusiawi Kristus itu harus diatributkan juga pada kodrat ilahinya, kata dia. Dan itu sesat, saudara. Itu mencampur adukan antara kemanusiaan dan kealahan Kristus. Dan dengan demikian, Romo Deso melawan katekismusnya sendiri, Katekismus Gereja Katolik nomor 468. Saya kira Romo Deso, kalau mendengar penjelasan saya ini, ya mudah-mudahan mendengar ya, Anda harus buat klarifikasi. Karena pernyataan Anda dalam video yang tadi malam itu sedang melawan pernyataan Gereja Katolik di sini. Katekismus Gereja Katolik. Karena dalam katekismus ini dikatakan apa yang ada pada kodrat manusiawi Kristus diatributkan atau dikenakan pada pribadi atau hipostasis ilahi Yesus. Karena memang hanya satu hipostasis, hanya satu pribadi, yaitu pribadi Logos. Tetapi Anda berkata apa yang ada pada kodrat manusiawi Yesus itu diatributkan juga atau dikenakan juga pada kodrat ilahinya. Nah, ini sesuatu pernyataan yang menyesatkan. Ini merupakan pencampur adukan. Ya, sekarang mari kita sedikit membuka Konsili Konstantinopel sekarang, saudara. Saya tidak mau berpanjang lebar dalam tanggapan saya ini ya. Saya akan turunkan dulu Katekismus Katolik ini dari screen. Lalu saya akan menaikkan Katekismus,
Saya akan menaikkan Second Council of Constantinople. Sebentar ya, saudara ya. Ya, sebentar. Harap bersabar. Kita kupas perlahan-lahan. Ya, sudah muncul? Ya, itu sudah muncul ya, saudara ya. Baik, kita akan coba sedikit sekarang mengulas apa yang dinyatakan di dalam Konsili Konstantinopel yang kedua. Saya sudah mencoba meneliti terutama bagian-bagian yang relevan dengan apa yang diperdebatkan saudara. Saya mendapati bahwa poin-poin daripada Konsili Konstantinopel yang kedua ini secara garis besar itu bersesuaian dengan Konsili Kalsedon ya. Dan dari sejarahnya Konsili Konstantinopel yang kedua ini sebetulnya diadakan karena itu ada semacam gejolak daripada sekelompok orang yang sebetulnya itu golongan Eutychus yang tidak puas ya dengan apa yang dinyatakan dalam Konsili Kalsedon, ya, berhadap-hadapan dengan sisa-sisa Nestorianism, ya sisa-sisa Nestorianism yang masih ada, yang dalam Katekismus Gereja Katolik tadi dikatakan setelah Konsili Kalsedon ada orang tertentu, ya, segolongan orang tertentu yang memikirkan bahwa kodrat manusiawi Kristus itu mempunyai pribadi sendiri, begitu ya. Ya, jadi ada semacam ketegangan semacam itu, termasuk juga penganut atau yang subscribe kepada pandangan Kalsedon, ya, itu ada ketegangan dengan sisa-sisa monofisit Eutychus. Nah, seorang kaisar ya, Kaisar Justinus ya, waktu itu ya melihat bahwa ketegangan itu tidak baik untuk kekaisarannya, maka kemudian dia menginisiasi diadakannya konsili itu, maka diadakanlah konsili yang kemudian disebut sebagai Second Council of Constantinople, saudara ya. Ya, begitu sejarahnya ya. Dan setelah saya coba secara ringkas meneliti bagian-bagian yang relevan dengan yang diperdebatkan ini, saudara, saya tidak mendapati bahwa Second Council of Constantinople ini melawan poin-poin Kalsedon ya. Ya, mungkin kalau saya teliti lebih rinci dari awal sampai akhir, mungkin ya ada hal-hal yang mungkin bisa dievaluasi atau mungkin ditanggapi ya, saudara. Tetapi secara umum ya, in general, menurut saya, tidak ada yang bertentangan dengan poin-poin Konsili Kalsedon. Nah, saya coba ambil beberapa poin sekarang, yang saya langsung ambil dari poin-poin kutukan ya, anathema ya. Ada berapa kutukan di sini, saudara, terhadap ajaran-ajaran yang sesat ya, ada sekitar 12 atau berapa ini, sebentar ya, lebih dari 12 ya, ada sekitar 14 kalau saya tidak salah ini ya. Nah, saya akan langsung ambil poin yang keempat, saudara ya. Saudara lihat di screen, di situ ada poin yang keempat ya. Saudara nanti bisa pergi ke Google ya, saudara tulis saja Second Council of Constantinople, lalu kemudian ketik PDF, lalu saudara klik itu nanti di Google, muncul nanti saudara ada bentuk PDF daripada keputusan Second Council of Constantinople ini, dan saudara bisa baca itu, saudara ya, ketimbang hanya melihat dari screen saya yang kecil ini ya. Nah, khusus poin 4, saudara, itu dinyatakan kutukan daripada konsili ini terhadap Nestorius dan Eutychus. Ya, Nestorius dan Eutychus dikutuk. Lalu di bagian bawah, di bagian akhir itu ya, di bagian akhir ya, ini kalau saya scroll screen-nya itu, saudara lihat di bagian akhir ada tulisan yang saya baca ini ya. The Holy Church of God, rejecting the wickedness of both sorts of heresy,
states her belief in a union between the Word of God and human flesh, which is by synthesis, that is by a union of substance. Mungkin saya terjemahkan sedikit ini, saudara ya. Ini maksudnya begini, saudara. Gereja, ya, the Holy Church of God, ya, gereja kudus dari Allah, ya, gereja Allah yang kudus, ya, gereja yang kudus dari Allah itu menolak, ya, kejahatan daripada dua macam jenis bidat tadi itu, yaitu Nestorianism dan bidat Eutychus, ya, duofisit dan monofisit, saudara ya. States her belief in a union, ya, menyatakan kepercayaannya, ini maksudnya gereja, ya, kepercayaan gereja kepada kesatuan, a union between the word of God and human flesh, kesatuan antara firman Allah dan human flesh. Ini maksudnya kemanusiaan Yesus, ya, kesatuan, tidak bisa dipisah, tidak bisa dibagi, tetapi juga tidak bisa dicampur, ya, tidak bisa berubah, ya, which is by synthesis, ya. Ini persatuan yang sifatnya sintesis, begitu maksudnya, ya. That is by a union of subsistence, ya, yaitu adalah melalui persatuan subsistence, ya. Subsistence yang dimaksud di sini itu sama dengan hipostasis atau pribadi, ya. Dalam bahasa sederhana itu pribadi, ya. Kalau ikuti pengertian asli hipostasis itu memang tidak bisa langsung diterjemahkan pribadi begitu, ya. Tetapi untuk orang awam, ya, yang apa namanya tidak mau terlalu meneliti terlalu dalam, ya, istilah pribadi cukuplah, ya, cukup untuk dipahami lah begitu, ya. Jadi kesatuan subsistence, kesatuan hipostasis, kesatuan pribadi. Saya baca lagi sedikit, ya, saudara, ya. In the mystery of Christ, the union of synthesis not only converses without confusing the elements that come together, but also allows no division. Perhatikan baik-baik, ini poin penting sekali, ya. Christ, the union of synthesis, ya, persatuan tadi itu, ya, persatuan hipostasis atau persatuan pribadi atau kesatuan pribadi, ya. Maksudnya hanya satu pribadi, yaitu pribadi logos, saudara, ya. Not only converses without confusing the elements that come together. Ya, jadi tidak hanya, ya, menegaskan, ya, bahwa tidak ada percampuran atau confusing, itu artinya pencampur adukan, ya, dari elemen-elemen tadi, ya, elemen-elemen maksudnya natur ilahi dan natur manusianya, ya, yang bersama-sama dalam satu pribadi itu, ya. Bukan saja, ya, tidak membuatnya confuse atau mencampur adukan, ini melawan pengajaran Eutychus. But also allows no division, tetapi juga tidak mengizinkan pemisahan atau pembagian. Ini melawan Nestorius. Jadi ini keputusan konsili Konstantinopel ini sangat-sangat Kalsedonian, saudara. Ya, dan saya tidak melihat di sini mendukung pernyataan Romondeso yang mengatakan kodrat manusianya diatributkan kepada kodrat ilahinya. Ini pencampur adukan, saudara. Sudah paham, ya? Kita lanjut sedikit satu poin aja lagi, saudara, ya. Saya tidak punya waktu terlalu panjang, nanti saudara bisa teliti sendiri ini, saudara. Semua terbuka di internet sekarang untuk kita bisa riset, kita bisa studi, ya, saudara, ya. Saya langsung ke poin nomor 10, saudara. Nah, poin ini secara persis langsung melawan pernyataan Romondeso di dalam video yang pertama dulu, yang mengatakan tanpa penjelasan, siapa yang mati di salib? Yang mati di salib adalah Tuhan Yesus. Yang mati di salib adalah firman Allah, tanpa penjelasan apapun. Dan ini tidak sesuai dengan yang merupakan pernyataan daripada anatema yang ke-10 dari
keputusan Konsili Konstantinopel yang kedua. Saya membaca sekarang ya, saudara ya, poin yang ke-10. Mungkin ini saya geser juga ininya, biar saudara bisa lihat juga di layar, memperhatikan ya. Saudara perhatikan di poin yang ke-10 ya, itu ya. Kelihatan ya, ini kan besar ya. If anyone does not confess his belief that our Lord Jesus Christ, who was crucified in his human flesh, is truly God and the Lord of glory and one of the members of the Holy Trinity, let him be anathema. Biarlah dia terkutuk. Let him be cursed. Saudara, ini tidak main-main ini, saudara. Kutukan ini. Konsili Konstantinopel yang kedua ini tidak main-main, saudara. Nah, yang menjadi penekanan saya apa, saudara? Saya baca ulang ya. If anyone does not confess his belief that our Lord Jesus Christ, who was crucified in his human flesh. Saya baca dalam bahasa Indonesianya. Jika seseorang tidak mengaku percayanya bahwa Tuhan kita Yesus Kristus yang disalibkan di dalam tubuh kemanusiaannya. Saudara dengar baik-baik, yang disalibkan di dalam tubuh kemanusiaannya. Sangat clear di sini, saudara. Ya, saya baca ulang bahasa Inggris, versi bahasa Inggrisnya ya. If anyone does not confess his belief that our Lord Jesus Christ, who was crucified in his human flesh, dan seterusnya, is truly God and the Lord of glory and one of the members of the Holy Trinity, let him be anathema. Konsili Konstantinopel sangat clear menyatakan yang disalib itu adalah apa? Natur kemanusiaan Yesus. Yang mati disalib adalah natur kemanusiaan Yesus. Jadi firman Allah, Sang Logos, Tuhan Yesus Kristus, yang disalib di dalam kemanusiaannya. Yang disalib dan mati di dalam kemanusiaannya. Konsili ini sangat clear. Pak Romondeso, Anda sedang melawan konsili ini. Anda mengatakan merujuk kepada konsili dan dengan sangat tegas mengatakan kami merawat magisterium gereja. Tapi Anda justru melawan magisterium gereja ini, yaitu Second Council of Constantinople, yang dengan jelas mengatakan yang disalib itu adalah kemanusiaan Yesus, natur manusianya. Artinya begini, firman Allah itu, Tuhan Yesus, disalib dalam kemanusiaannya. Saya membaca ulang lagi, biarlah Romo juga boleh datang ke poin ini dan membaca nanti ya. If anyone does not confess his belief that our Lord Jesus Christ, who was crucified in his human flesh, is truly God and the Lord of glory and one of the members of the Holy Trinity, let him be anathema. Saudara-saudara, biarlah kita menjadi orang Kristen yang bijaksana dan menghindari segala macam penyesatan-penyesatan yang ada. Tuhan memberkati kita sekalian.